Dan pemirsa, ini tampaknya kita melihat sudah ada Ketua KPU dan juga Komisioner KPU sudah berada di ruang press conference untuk menyampaikan hasil ketetapan Capres dan juga Cawapres tahun 2024. Meskipun sempat tertunda selama kurang lebih sekitar 50 menit, pemirsa, akhirnya mereka akan menyampaikan apa hasil dari rapat pleno kita. Memang tadi kita sempat berbincang dengan Bang Effendi Ghazali bahwa tampaknya ini tidak ada persoalan berarti untuk menetapkan 3 orang pasangan calon ini karena ini hanyalah merupakan dari bentuk penetapan secara administrasi saja. Baik itu dari hasil putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian juga hasil putusan dari Mahkamah Kehormatan Majelis atau Mahkamah Kehormatan MK yang juga kemarin menjatuhkan kode etik itu juga tidak berdampak terhadap hasil penetapan Capres dan juga Cawapres 2024 ini pemirsa. Nah setelah hari ini nanti diumumkan, besok dilanjutkan dengan penetapan nomor urut. Mari kita simak pemirsa statement ataupun pernyataan resmi dari KPU RI berikut ini. Halo, handphonenya. Zoom kita udah mentok, Zoom kita nih. Zoom kita udah mentok, Zoomnya. Sudah ya? Teman-teman, kita bisa mulai ya? Ya. Ya, ini sebagai informasi saja. Tadi memang jadwalnya jam 15, kebetulan jam 15 juga kami menerima Kepala Pusat Operasi Kabar Harkam Mabes Polri terkait dengan pengawalan untuk Capres Cawapres yang sudah kita tetapkan. Nah, tentang informasi penetapannya nanti disampaikan oleh Ketua KPU. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati teman-teman media massa yang sudah hadir meluangkan waktunya untuk meliput konferensi pers KPU dalam rangka penetapan pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu tahun 2024 yang akan kita lakukan. Hadir bersama kita semua anggota KPU secara lengkap, ada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari, ada Pak Idam Holik, Pak Parsada Andarahap, ada Pak Muhammad Afifuddin, ada Ibu Betty Epsilon Idrus, ada Pak Yulianto Sudrajat, ada Pak Sekjen Bernard Dermawan Sutrisno, dan saya sendiri. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, sebagaimana jadwal yang sudah kita tetapkan pada hari ini, 13 November tahun 2023, berdasarkan jadwal yang ada, KPU akan memberikan keterangan terkait dengan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Untuk waktu, saya serahkan kepada Ketua KPU RI, Bapak Hasyim Asyari, untuk menyampaikan keterangan terkait dengan konferensi pers sore ini. Silakan Pak Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para anggota KPU hadir lengkap di sini. Sebelah kanan saya Mas Idam Holik, Mas Parsada Andarahap, Mas Agus Melas. Sebelah kiri saya Mas Muhammad Afifuddin, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Yulianto Sudrajat, Pak Sekjen KPU. Teman-teman sekalian, para jurnalis yang berkesempatan hadir meliput konferensi pers pada hari ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 13 November tahun 2023, sebagaimana yang dijadwalkan di dalam tahapan pemilu 2024, KPU melaksanakan rapat pleno tertutup dalam rangka untuk penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagai peserta pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan di kantor KPU
di Jalan Imam Bonjol, di sini nih, nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Tadi sekira pukul 14 WIB lebih 2 menit dan 24 detik, 14.02.0.24 WIB. Jadi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 bahwa penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Pada kesempatan nanti akan kami sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran bakal pasangan calon, siapa saja nama yang didaftarkan, kemudian partai politik dan gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon, dan kemudian rangkaian pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen persyaratan calon yang diperiksa atau diverifikasi, dan sampai dengan penetapan hasil dari verifikasi dokumen persyaratan, baik itu syarat pencalonan maupun syarat calon masing-masing bakal calon presiden dan penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu 2024. Setelah kegiatan hari ini, menurut Undang-Undang Pemilu, dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Selain itu juga sehubungan dengan telah ditetapkannya pasangan calon presiden wakil presiden, maka kemudian secara melekat dilakukan pengamanan dan pengawalan untuk masing-masing individu capres dan cawapres yang dilaksanakan oleh kepolisian, yang tadi setelah kami melaksanakan rapat pleno penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu dilakukan serah terima untuk pengamanan bagi masing-masing pasangan calon presiden wakil presiden oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya secara detail akan dibacakan, akan disampaikan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan akhirnya pada hari ini adalah penetapan pasangan calon presiden wakil presiden akan disampaikan oleh Mas Idam Holik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan untuk serah terima Satgas untuk pengamanan capres dan cawapres nanti akan disampaikan oleh Mas Muhammad Afifuddin, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Silakan Mas Idam. Terima kasih Mas Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Mas Ketua dan anggota KPU Republik Indonesia beserta Bapak Sekjen KPU Republik Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang berada dalam ruang konferensi pers pada sore hari ini. Seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, baiklah saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh pemilih Indonesia. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai urutan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sebagaimana telah kita saksikan bersama di rentang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023. Sesuai dengan waktu pendaftaran atau urutan pendaftaran masing-masing bakal pasangan calon. Yang pertama, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar didaftarkan pada tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 9:36 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera dengan total kursi sebanyak 167 kursi DPR RI atau 29,04%. Selanjutnya yang kedua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD
telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 12:20 waktu Indonesia Barat yang diusulkan oleh gabungan partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, dan Partai Hati Nurani Rakyat dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%. Ya, yang ketiga, Bapak Haji Prabowo Subianto, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka didaftarkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 11:20 waktu Indonesia Barat diusulkan oleh gabungan partai politik sebagai berikut. 1. Partai Gerakan Indonesia Raya. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai Demokrat. 4. Partai Amanat Nasional. 5. Partai Solidaritas Indonesia. 6. Partai Bulan Bintang. 7. Partai Garda Republik Indonesia dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%. Jadi dengan demikian, ketiga bakal pasang calon presiden dan wakil presiden yang telah didaftarkan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dimana partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mendaftarkan bakal pasangan calon yaitu telah memenuhi ketentuan 20% perolehan kursi di DPR atau 25% perolehan suara sah secara nasional. Yang selanjutnya, KPU telah melakukan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden di rentang tanggal 21 sampai dengan tanggal 26 Oktober. Yang pertama, sesuai dengan urutan pendaftaran pada Sabtu 21 Oktober 2023, ya, tim kedokteran pemeriksa kesehatan ya yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar. Yang kedua, Minggu 22 Oktober 2023, tim kedokteran telah memeriksakan kesehatan Bapak Haji Ganjar Pranowo, SH MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD. Dan yang ketiga, pada Kamis 26 Oktober 2023, tim kedokteran telah melakukan pemeriksaan terhadap Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut ya, yang diserahkan kepada KPU oleh tim kedokteran yang ditunjuk oleh KPU, ya, penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dilakukan oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober dengan hasil sebagai berikut. Untuk bakal pasangan calon presiden wakil presiden, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji Ahmad Muhaimin Iskandar telah dinyatakan memenuhi syarat. Yang kedua, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan telah memenuhi syarat. Yang ketiga, untuk bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya kami juga akan menyampaikan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama, berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dengan nomor 1587-4/BA-05-05-2023, dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1588/PL01
0-4-BA-05-2023 dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Bapak Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, berita acara nomor 1589-PL-01-4-BA-05-2023 dokumen persyaratan bakal calon presiden wakil presiden atas nama Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan pasal 276 ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14 waktu Indonesia Barat lewat 2 menit dan 24 detik. Kami memilih waktu jam 14 lewat 2 menit lewat 24 detik menjadi pesan simbolik. Itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya. Berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno KPU tertutup sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Ketua KPU Republik Indonesia, ya, KPU telah menyatakan ya bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Honoris Causa Haji A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Ganjar Pranowo SH.MIP dan Profesor Dr. Haji M. Mahfud MD yang diusulkan oleh partai politik PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, Partai Hati Nurani Rakyat telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ya, yang diusulkan oleh partai politik, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik Indonesia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu serentak 2024. Hasil sidang pleno KPU tertutup tersebut telah kami tuangkan dalam keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Demikianlah selanjutnya setelah penetapan ini, KPU akan melaksanakan tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam pasal 235 ayat 2. Acara rapat pleno KPU terbuka untuk pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut rencananya akan digelar di kantor KPU Republik Indonesia pada Selasa 14 November 2023 jam 18.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan tentang masa kampanye. Masa kampanye untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sama halnya dengan masa kampanye untuk pemilu anggota legislatif, yaitu akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan berlangsung 75 hari ke depan atau sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Demikianlah hal-hal yang penting untuk kami sampaikan kepada publik Indonesia, ya. Dengan demikian saya kembalikan ke Ketua KPU Republik Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Idam. Selanjutnya saya persilakan Mas Afif.